Kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali melakukan teror terhadap warga dengan membakar satu unit truk milik PT Putra Dewa Paniai yang digunakan untuk proyek pembangunan Puskesmas Bibida di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 0.20 waktu Indonesia Timur. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, membenarkan kejadian tersebut ketika dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022, Kamal mengatakan, berdasarkan keterangan beberapa saksi, pada Jumat, sekitar pukul 0.20 waktu Indonesia Timur, mereka melihat sekelompok orang yang mendatangi lokasi proyek pembangunan Puskesmas Bibida. Saksi melihat sekelompok KKB yang mendatangi proyek Puskesmas Bibida, langsung melakukan pembakaran terhadap satu unit truk yang diketahui milik PT Putra Dewa Paniai. Kata Kamal mengatakan, truk yang terparkir di depan pagar pintu masuk puskesmas terbakar hingga hangus. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Guna mengungkap peristiwa itu, kepolisian setempat pun telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Pihak Polres Paniai telah melakukan pemanggilan terhadap kepala kampung, beberapa saksi dan pengawas perusahaan yang menangani proyek Puskesmas Bibida untuk dilakukan koordinasi dan penyelidikan, ujar Kamal. Dugaan sementara, pembakaran truk tersebut dilakukan oleh kelompok KKB Paniai yang dipimpin Stefanus Kobogao dan Ayun Waker yang merupakan anggota KKB Kodap 8 Kemabu, Kabupaten Intan Jaya. Untuk motif pembakaran diketahui bahwa adanya pembicaraan antara pihak perusahaan dengan kelompok tersebut yang membahas tentang uang keamanan, tetapi tidak terrealisasi hingga saat ini, ujar Kamal. Kamal menambahkan untuk kasus pembakaran tersebut hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Paniai. Diketahui, PT Putra Dewa Paniai, PDP, merupakan perusahaan yang akan membangun puskesmas di wilayah Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua. KKB Papua saat hendak menyerang TNI, namun mereka berlarian saat mendengar tembakan balasan dari TNI, sebagaimana melansir dari poskupang.com, mungkin karena hidup di daerah pergolakan, sehingga semua cara digunakan untuk menyerang lawan. Salah satunya, adalah menirukan suara burung saat memberikan aba-aba untuk melakukan penyerangan. Hal itu terlihat dari video yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, terlihat ada insiden baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata di Papua dengan prajurit TNI Polri. Kelompok yang merupakan pasukan bersenjata KKB Papua, mengendap-endap di balik tebing sambil menenteng senjata, yang lain berlari ke arah depan, sementara yang lainnya dalam posisi tiarap dengan senjata siap tembak. Tak lama berselang terdengar suara burung dan pada saat bersamaan, kawanan bersenjata itu berlarian kian kemari. Mereka umumnya bergerak satu arah, yakni ke depan. Mereka berlari sambil merunduk. Cara tersebut mungkin sebagai siasat agar pergerakannya tak terlihat musuh. Musuh yang dimaksud KKB Papua adalah TNI Polri, yang disebutnya sebagai teroris Indonesia. Tatkala sedang bergerak di bawah kaki tebing, tiba-tiba terdengar suara burung. Ternyata suara burung itu berasal dari mulut Komandan Operasional KKB Papua. Baru terungkap bahwa tiruan suara burung tersebut sebagai aba-aba agar mereka bergerak. Dan, di sela-sela pergerakan tersebut, terdengar bunyi tembakan yang dilepaskan ke arah TNI Polri. Tak lama kemudian terdengar pula suara tembakan balasan dari KKB Papua. Tak diketahui di mana lokasi baku tembak antara KKB Papua dan prajurit TNI, sebagaimana gambar yang terlihat dalam video tersebut. Dari gambar di video itu, terungkap kalau insiden itu terjadi di wilayah pegunungan, sebab suasana yang ditampilkan dalam video itu hanya rimbunan pepohonan yang tinggi dan sesekali terlihat hamparan bebukitan. Namun pada bagian penjelasan, terungkap bahwa insiden baku tembak itu terjadi di Distrik Sugapa, Papua. Belum lama ini, video baku tembak antara KKB Papua dan TNI di Distrik Sugapa tersebut, kini menjadi salah satu trending topik di media sosial. Dari penampakan di dalam video itu, KKB Papua hanya berbekal senjata api laras panjang. Mereka tak mengenakan alat pelindung diri baik itu rompi anti peluru maupun helm anti peluru untuk melindungi kepala. Yang ada hanyalah anggota KKB tersebut tampak berlarian tanpa menggunakan alas kaki. Lantaran suasana dalam keadaan tegang, sehingga ada anggota KKB tiba-tiba terlihat tiarap mungkin untuk menghindari tembakan. Pada saat yang sama, anggota KKB lainnya berlarian ke depan tepat melewati sosok yang sedang tiarap tersebut. Dalam situasi yang tak menentu, tiba-tiba mereka berlari kocar-kacir sambil berteriak dengan suara yang tidak terlalu besar.
Video yang berdurasi 2 menit 31 detik itu pun sontak menjadi perhatian netizen. Pasalnya, para gerilyawan KKB Papua tersebut rupanya hanya berbekal peralatan yang seadanya. Meski demikian, mereka terlihat tidak mengenal rasa takut. Bahkan ketika mendengar bunyi tembakan balasan, mereka semakin bersemangat untuk bergerak mendekat. Tanah Papua dikabarkan kembali memanas di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Hal ini karena adanya aksi kelompok bersenjata yang melakukan penembakan. Penembakan tersebut diduga dilakukan di persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun RI ke-77 di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 pagi. Komandan Korem 173 PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro menyebut kelompok kriminal bersenjata KKB sempat coba berupaya mengganggu pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-77 RI di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Mereka melakukan penembakan di sekitar Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sempat terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata, KSB, namun berhasil dipukul mundur dan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-77 kemerdekaan di halaman kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa berlangsung aman, ujar Taufan, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Menurutnya, aparat merespons cepat untuk mengatasi tersebut, sebab aparat memang sudah bersiaga guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan, dan Rem memastikan, upacara Hari Ulang Tahun RI di wilayah Korem 173, PVB secara keseluruhan berlangsung aman dan tidak ada gangguan berarti, seperti di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Deyai, Dogiyai dan Nabire. Hanya saja, di Dogiyai sempat dilaporkan adanya pembakaran, namun tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah upacara Hari Ulang Tahun ke-77 RI di wilayah Korem 173, PVB berlangsung aman walaupun ada gangguan di beberapa wilayah, katanya. Diketahui, KKB melakukan penembakan di Kabupaten Intan Jaya sejak Selasa, 16/8/20.220. Namun dalam peristiwa tersebut,